menganalisis konten. Ya itu konten digital itu palsu atau bukan asli, hasil AI atau beneran hasil manusia. Tujuan pembelajaran adalah pertama, kalian bisa menjelaskan definisi deepfake dan karakteristiknya. Jadi kalian tahu deepfake itu apa sih? Yang kedua, kalian bisa menguraikan cara kerjanya. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi jenis-jenisnya. Ada deepfake itu ada deepfake apa aja sih? Terus yang keempat, menganalisis contoh. Jadi ntar ada ibu tampilkan beberapa gambar. Kalian analisis ini palsu atau AI atau asli. Yang kelima, menunjukkan sikap kritis dan etis terhadap karya. Oke, pertanyaan pertama. Pernahkah kamu melihat video yang terlihat sangat nyata tapi sebenarnya palsu? Video apa? Apa? Kucing ngaji. Orang jualnya kalau kucing ngaji mah jelas ya. Orang secara logika mana ada kucing ngaji, ya kan? Nah orang jualan di perang. Secara realistis masih mungkin aja orang kemarin lagi demo aja ada yang sambil jualan kan, gitu. Tapi secara kalau dipikir-pikir lagi, mungkin sih bisa terjadi lagi perang ada yang jualan. Tapi kira-kira videonya real apa enggak ya? Kan gitu. Terus selain itu ada apa lagi? Pernah lihat apa lagi? Selain video, gambar. Pernah ada yang lihat gambar buatan? Ya, tahu gimana cara beda itu palsu apa AI atau bukan? Cara bedainnya gimana? Mana yang AI, mana yang asli? Biasanya kalian lihat apanya? Lihat warna kulitnya, lihat gerakannya kaku, mulut sama suara sama beda. Ya, oke. Nah, coba bagaimana perasaan kalian kalau muka kalian tahu-tahu diedit sama orang? Misalnya dijadiin stiker, misalnya atau dipakai orang lain dalam video. Misalnya di video aslinya video itu ngomong nih, tahu-tahu diganti bukan yang mukanya siapa ya, mukanya Alza diganti. Gimana perasaan kamu tiba-tiba lagi ngedit kayak gitu? Kecewa kan, terasa kok itu kan muka aku, kenapa kamu ngaku-ngaku itu muka dia? Ya kan, yang selanjutnya, kenapa sih kita harus waspada terhadap teknologi deepfake? Tadi buat apa sih? Jaga privasi kalian kan? Coba bayangin kalau kalian tidak bertanggung jawab, semena-mena ngedit-ngedit foto orang, digabung-gabung, video orang, diubah-ubah suara orang. Lip sync apa tuh lip sync? Gerak bibir. Mensinkronkan gerak bibir dengan audio yang berbeda, membuat seolah seorang mengatakan hal yang tidak pernah diucapkan. Contoh kemarin paling viral itu yang kasusnya ibu mantan menteri kita, ibu siapa kemarin, Sri Mulyani. Itu yang dia bilang katanya beban negara, padahal sebenarnya dia nggak ngomong kayak gitu. Itu salah satu lip sync deepfake. Ada juga voice. Kalau lip sync tadi kan dia ngomong, mulutnya apa ini dipakai yang begini-gini. Kalau mungkin kalau di YouTube kalian beda kali hasilnya. Itu tadi punya yang Indonesia nggak nemunya ini contoh. Misalnya ini lagu calon mantu idaman, jadi lagu Indonesia dibuat versi Korea. Yang nyanyi bukan mereka, tapi ini member lain tuh, artis lain dibuat, yang tapi sebenarnya suara mereka. Kalau kalian beneran suaranya dia, tapi dia nggak pernah nyanyi itu namanya si voice deepfake gitu. Ini kalau kalian nyari di YouTube banyak banget. Nah ini berarti dalam bentuk video utuh semua gerak. Sampai sini aja mau tanya dulu nggak? Oke, dampak positif deepfake tuh ada positif. Namanya kehidupan itu pasti ada kayak mata uang. Ada yang gambar, ada yang angka. Ada positif, ada negatif. Deepfake positifnya apa? Di dalam industri hiburan dan perfilman banyak film-film yang dihasilkan oleh deepfake. Contoh film yang pakai CGI, film-film yang Marvel.
Kalau kalian suka mengikut Marvel Studios atau DC itu tuh kan dia bikinnya pakai CGI semua kan, semuanya pakai green screen. Dia mengapung-apung padahal mah dia apa, atau jangan kan itu kadang sesimpel kayak misalnya dia harusnya naik mobil di jalan raya, tapi dia pada naik mobil di dalam ruangan, jalan rayanya diganti kayak gitu. Iklan dan kampanye kreatif kemarin pada saat misalnya mau ngajarin simulasi bencana misalnya, kan kita nggak ngalamin bencana langsung, nah kita buatlah seolah-olah terjadi bencana gitu buat pendidikan. Terus reservasi digital toko bersejarah, kan kalau misalnya toko kita tahu ada Insinyur Soekarno, tapi kita nggak pernah lihat orangnya kan, nggak pernah ketemu kan. Nah dibuatlah salah satu teknologi misalnya dari bentuk jadi hologram, 3D kayak gitu. Itu positifnya. Negatifnya apa? Satu, berita hoax. Kita nggak tahu itu video apa. Ada video katanya ada gempa di mana, ada halaman bukan gitu. Atau ada video orang kecelakaan, ada halaman bukan gitu. Yang kedua, penipuan dan kejahatan cyber. Contoh yang suara. Ini yang suara, kalau kalian dapat telepon biasa dari nomor tidak dikenal, tolong jangan diangkat. Telepon biasa, bukan telepon WhatsApp ya. Telepon biasa usahain kalau dari, jika apalagi kalau udah ditelepon diangkat, dia nggak ngomong. Kalian jangan ngomong duluan, karena bisa jadi sedang terjadi proses pencurian data suara kalian. Nanti dipakai buat apa? Dia nelfon orang tua kalian, tapi pakai voice over, pakai suara kalian. Padahal kalian nggak ngomong. Bilang, mama tolongin ini, tapi kan namanya orang tua tahu suara anak kan, kenalin kan, pasti nggak mungkin kenalin kan suara anaknya. Jadi terjadi penipuan kayak gitu. Itu makanya kalau ada nomor tidak dikenal, telepon yang pakai telepon seluler bukan WhatsApp, lebih baik tidak diangkat. Terus pencemaran nama baik. Kamu misalnya Inaya dituduh bilang ngatain Alza yang nggak baik-baik pakai teknologi. Inaya ngomongin, bisa Inaya sebenarnya lagi nyebutin hewan tuh ada anjing, ada monyet, ada buaya. Diedit, dibikin si Alza tuh kayak gini. Tapi yang ini belum. Ini ibu baru mau nyontakin dulu. Nanti yang video berikutnya ya, ini belum. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Mana ya AI? Yang atas apa yang bawah? Yang AI? Bawah. Kenapa yang bawah yang AI? Oke, 200. Kita cek ya. Yang bawah yang asli. Kenapa coba? Matanya. Benernya nih dia nggak ada kelihatan urat-urat gini nih. Ini kan kayak lebih apa? Lebih realistis. Ada urat-uratnya. Next. Oke, mana ya AI? Atas apa bawah? Atas apa bawah? Coba yang atas angkat tangan. Oke, kenapa atas? Kenapa sekelompok ini setuju ini atas AI? Daerah nggak ada urat. Itu AI buat kita cek ya. Coba yang jawab dia yang AI yang bawah kenapa? Karena buram. Yang bawah nggak realistis. Kalau ada. Kenapa yang bawah AI? Karena kita lihat dari pemandangannya aja deh. Cirinya biasanya satu buram. Selain buram juga kayak daun-daunnya tuh nggak kelihatan real gitu. Dari muka sama dari muka. Kalau muka ini mah udah cantik ya, itu susah ya gitu. Nggak begitu kelihatan kalau dari muka, tapi dari lihat dari pemandangannya. Oke, sekarang yang ini mana yang AI? Kenapa? Buram. Ade. Ya, ini. Awas. Apa ya?
tapi menurut saya ini nggak mirip, masih kelihatan bukan suara. Ini kalau dengan video ini, maksudnya dengan tampilan videonya itu udah kelihatan banget kalau itu AI. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat video AI itu kelihatan banget sih contoh, maksudnya suara-suaranya. Ya sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Oke, di depan ada gambar. Nah, ini kalian tulis gambar pertama di buku kalian, di AKPD, real or defect. Tulis gambar 1. Yang judulnya tulis saja gambar 1. Asli atau defect? Ayo, real or defect. Kalau real kenapa? Kalau defect kenapa? Ini ceritanya lagi apa? Dan dari isi kelompok 1 kemarin 1 mana ya? Tergantung posisinya ya. Jadi ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya gampang. Kelompok 1 udah belum? Nah 2 isi sekarang. Dampaknya nggak usah nanti aja. Kelompok 3 udah berisi. Kelompok 4 5 udah 6. Oke, jawabannya apa? Apa yang ngaku defect apa kanan? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Iya 5 defect 1 real. Berarti yang defect dulu. Kenapa defect? Pohonnya tidak realistis. Pohonnya kurang tidak realistis. Oke. Terus oke yang jawab real. Why? Oke CCTV ya. Oke kita cek. Coba karena tadi mayoritas jawab fake, kita isi fake. Benar nggak? Seberapa yakin? Sangat yakin ceritanya. Oh, berarti jawabannya take a look the entry Rahma do the things and lihat pohon sama mobil realistik. Tadi udah dijawab ini belum sih? Belum ya? Oh enggak, berarti salah. Yang benar fact, this is a synthetic. Gambar kedua, real atau palsu? Oh,
makanya itu Makanya udah berapa? Udah 3 ya? ya. Guys, jangan bisik sih. Ya. Udah sih. Ya udah saya fokus lagi. Gambar pramuka, real atau defect? Kurang terasa lagi. Real sih itu. Kayaknya sih real. Kayaknya real. Yang menjawab real angkat tangan. Real sih itu. Real apa defect? Dua doang ya. Defect. Ayo. Dengerin dulu dong instruksi dulu. Coba. Yang real angkat tangan. Ayo kelompok, ini ibu hitungnya kelompok ya, bukan individu. Berarti kalau di kelompok itu ada yang ngangkat itu, coba angkat tangan yang benar, yang tinggi, yang real. Ayo yang real angkat tangan. Oh yang real. Gak ada. Benar gak ada. Kayak berarti semuanya menganggap ini. Kenapa fake? Karena ada orang. Karena dia. Nih kata dia, lihat objek di table. Ya. Ada kayak kerja normal. Cek the surat teks. Ini teks-teksnya. Make sense kan? Jadi real atau defect? Lihat dari paling kelihatan dari sini nih. Teksnya nggak konsisten. Paling kelihatan. Oke, ada videonya. Sekali jalan di sini ya. Kelihatan banget kan kalau AI ya. Real banget. Oke, itu udah berapa tadi? Udah belum kabelnya? Kenapa kalian bilang ya? Karena dia punya ini Kalian jadi jawabannya apa? Pay attention to the ada yang lihat tangan, lihat seragamnya. Apakah terlihat realistis? Lihat Sama realistis. Realistis. Ini laki-lakinya. Dia ngomong fake? Kelompoknya yang fake. Oke, berarti karya satu berarti yang lain jawab real. Coba.
hidden strategy. Ada yang jawab hidden nggak? Nggak kayak gitu, namanya berasa lama wajar. Ayo ditulis di LKPD-nya Sudah habis, Bu. Dan kolamnya itu ya? Coba, berarti tadi ada ngebug satu ya. Kayak harusnya dia jadi gini untuk ini aplikasi, ini nama website namanya detectfreshhello.blogspot.edu. Ini adalah untuk kita mempelajari mana ini AI atau real atau fake. Nah, kalau kalian mau ngecek dia real atau bukan, bisa juga pakai lu cek di fake. Sebentar, belum bel kan? Nanti ibu kasih linknya di grup. Oke, kita lanjut dulu. Next, tips mengenali defect. Pertama, perhatikan sinkronisasi. Dua, analisis pencahayaan. Apakah pencahayaan pada wajah dan bayangan defect itu sering gagal. Jadi kayak siluetnya itu suka nggak ini. Detail mata sama ekspresi dan gerakan hidung wajah. Nah, ngeceknya juga bisa pakai ini nih. Google Reverse Image Search, ada di Quest Scanner atau Microsoft Video Authenticator, bisa cek. Oke. Kesimpulannya, defect itu apa sih tadi? Jadi defect itu apa sih tadi? Defect itu adalah tadi mengubah, memanipulasi gambar, wajah, suara, audio, ya kan? Videonya gerakan, yang defect ini bisa kita kenali dan tadi tipsnya cek bayangan gitu. Oke. Tadi kan ada dampak ya. Kira-kira tadi ada masih ingat dampak negatif kalau kita menggunakan Instagram? Yang paling pertama penyebaran hoax.
menghindari berita hoax, cara yang kalian lakukan untuk biar kalian tidak memakan hoax, selalu analisis, nggak langsung percaya. Ya, kalau ada WhatsApp mama minta pulsa, ada WhatsApp katanya orang tua kecelakaan atau apa, coba dicek lagi. Nah, tuliskan refleksi kalian apa yang kalian pelajari hari ini tentang ini. Sudah? Coba ibu minta kelompok. Nah, jadi duduk gambar tunjuk yang mana yang disuruh baca. Nah, kelompok 3, coba bacain. Refleksi kelompok kalian hari ini apa yang kamu pelajari tentang defect. Gak apa-apa, sebut aja. Satu-satu berarti dari Syahdan. Kalau belum ditulis, sebutin. Apa? Terus? Nah, dari 5-6 kelompok itu. Oke, kelompok sebelah sini coba. Hasil refleksinya apa hari ini? Udah bacain. Udah bacain ya. Kenceng ya. Oke, berarti hasil refleksi kalian tadi ada yang bilang jadi tahu defect itu apa. Jadi bisa bedain mana yang asli dan palsu. Terus tadi dapat mengetahui dampaknya dari adanya defect. Oke, tugas kalian di rumah adalah buat infografis. Tahu infografis? Kayak poster. Pakai buku tulis digital. Poster nih buat apa? Ada lagi yang mau ditanyain? Buat posternya pakai apa? Bebas mau pakai apa? Aplikasinya bebas. Kalau ada scan gimana? Medianya, websitenya, aplikasi buat bikin poster infografisnya ini bebas. Mau produk AI juga boleh, kalian langsung menerapkan ilmu yang kalian pelajari boleh. Yang penting isinya adalah informasi tentang mengenali defect. Intinya kayak gimana sih cara ngebedain mana yang asli, mana yang AI, mana yang real, mana yang fake. Paham? Dikumpulin di grup informasi. Terakhir kapan? Berapa hari ngerjainnya? Minggu. Sekarang hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa depan. Selasa depan sama amat. Udah. 5 hari ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti di Minggu. Minggu udah paling terakhir karena biasanya Minggu kalian megang handphone kan dikasih gadget hari libur. Nah, hari Minggu terakhir dikirimnya di grup langsung.